Cedera yang dialami Henrikh Mkhitaryan saat melawan Napoli dengan perkiraan waktu kembali antara laga kontra Pisa dan pertandingan Coppa Italia melawan Venezia membuka peluang rotasi di lini tengah menjelang laga tengah pekan Serie A ketika Inter akan menghadapi Fiorentina di San Siro. Kini muncul pertanyaan, siapa yang akan bermain, Petar Suchit atau Piotr Zielinski? Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu hampir pasti akan tetap menjadi starter, sementara beberapa rotasi kemungkinan terjadi di lini lain. Di pertahanan, Stefan de Vrij dan Carlos Augusto disebut sebagai kandidat kuat untuk tampil sejak awal, sedangkan di lini depan, Francesco Pio Esposito tengah berambisi merebut satu tempat untuk berduet dengan Lautaro Martinez. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Sport. Catatan terbaru Inter di laga kandang melawan Fiorentina cukup positif. Nerazzurri memenangkan 7 dari 10 pertemuan terakhir melawan Fiorentina dengan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, mengumpulkan total 22 poin dalam periode tersebut. Berbicara soal individu, pertandingan melawan Fiorentina tampaknya menjadi sumber inspirasi tersendiri bagi Hakan Çalhanoğlu. Fiorentina adalah lawan favorit gelandang Inter tersebut karena ia telah mencetak 6 gol melawan La Viola. Selain itu, melawan Fiorentina pula Çalhanoğlu pernah mencatatkan satu-satunya momen dalam karirnya di Italia ketika ia mampu memberikan 3 assist dalam satu pertandingan. Riccardo Trevisani saat menganalisis kekalahan Inter dari Napoli di acara Pressing menyoroti satu masalah yang menurutnya terus menghantui tim asuhan Christian Cifu. Ia mengatakan, Inter menang 5-0 melawan Torino, lalu unggul lebih dulu atas Udinese, semuanya berjalan baik sampai Udinese mendapat penalti. Setelah itu, tim langsung kehilangan arah dan akhirnya kalah 2-1. Setiap kali ada insiden negatif, Inter langsung panik. Ini sudah terjadi sebelumnya dan masih terjadi sekarang. Saya tidak tahu alasannya, kecuali mungkin karena para pemain kehilangan fokus. Trevisani juga sependapat dengan banyak pihak yang memuji pernyataan Christian Cifu usai pertandingan. Saya setuju dengan semua yang dia katakan dari awal sampai akhir. Dia bisa saja mengeluh karena kekalahan itu, tapi dia tidak melakukannya. Salut untuknya, ujar Trevisani. Ketegangan kembali muncul antara Antonio Conte dan Lautaro Martinez dengan gesekan lama yang kembali terlihat Sabtu malam di Stadion Maradona saat terjadi adu argumen jarak jauh pada babak kedua. Semua ini terjadi setelah insiden beberapa tahun lalu di Inter, ketika keduanya berselisih setelah pergantian pemain dalam laga melawan Roma, sebelum akhirnya berdamai lewat pertandingan tinju ringan di Pinetina. Terkait hal itu, Andrea Ranocchia mengungkapkan kisah di balik layar dalam program Pressing. Sarung tinju itu saya yang bawa. Waktu itu saya kadang-kadang berlatih tinju dan kebetulan punya sarung tinju di mobil. Jadi saya terpikir untuk mencairkan suasana antara dua pribadi yang sangat temperamental. Tapi jujur saja, itu tidak banyak menyelesaikan masalah. Ranocchia kemudian menambahkan, keduanya sama-sama tipe yang tertutup. Saat berada dalam satu tim, tujuan mereka memang sama. Tapi ketika jalan masing-masing sudah berbeda, fokus mereka pun bergeser pada tujuan pribadi. Mungkin ada hal dari masa lalu yang muncul kembali, tapi yang jelas, pemandangan seperti itu tidak enak dilihat. Pertandingan antara Napoli dan Inter yang berlangsung Sabtu lalu tampaknya belum benar-benar berakhir. Efek dari hasil 3-1 di Stadion Maradona masih terus menjadi perbincangan di dunia sepak bola Italia. Mauro Bergonzi, mantan wasit, dalam program La Domenica Sportiva tadi malam, menyebut perilaku Giovanni Di Lorenzo dalam insiden penalti yang diberikan kepada Napoli sebagai tidak sportif. Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari pihak klub Napoli yang langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk membela kapten mereka. SSC Napoli dengan tegas mengecam pernyataan mantan wasit Mauro Bergonzi selama acara La Domenica Sportiva, di mana ia mempertanyakan integritas Giovanni Di Lorenzo dan menuduhnya bersikap tidak sportif.
Diskusi soal insiden di lapangan termasuk penalti boleh saja dilakukan, tetapi tidak dapat diterima jika seseorang meragukan sportivitas, integritas, dan profesionalisme pemain teladan seperti kapten kami, tulis klub juara Italia itu dalam pernyataannya. Sikap Napoli juga didukung oleh agen Di Lorenzo, Mario Giuffredi, yang bahkan menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Bergonzi. Bergonzi mengucapkan kata-kata yang serius, ujar Giuffredi. Jika dia ingin menilai apakah itu penalti atau bukan, silakan. Itu penilaian teknis dan saya tidak keberatan. Tapi tidak pantas bagi seseorang di televisi publik yang dibiayai oleh kami semua untuk berbicara tanpa berpikir dan membuat tuduhan seperti itu. Dia jelas tidak tahu riwayat klien saya yang sebelum kartu merah melawan Manchester City memiliki 12 tahun karir tanpa pernah menerima kartu merah. BP Marotta mendapat dukungan penting dalam menyerukan transparansi yang lebih besar dalam penggunaan VAR setelah insiden di Napoli. Dukungan itu datang dari Presiden Federasi Bola Basket Italia, Gianni Petrucci, yang berbicara kepada GR Parlamento dalam program La Politica nel Pallone. Saya sependapat dengan Marotta, salah satu manajer paling visioner di sepak bola Italia. Jelas bahwa wasitlah yang harus membuat keputusan, meskipun dengan semua dukungan teknologi yang ada. Dengan VAR, sepak bola telah membuat kemajuan besar terutama di level internasional dan kompetisi Eropa, karena memang dibutuhkan mata tambahan. Sepak bola sudah berubah. Dulu dibilang lebih lambat dari Vatikan dalam melakukan reformasi, tapi sekarang justru menjadi pelopor. Insiden selalu ada dan akan terus terjadi. Yang penting adalah kejelasan dalam aturan dan sebaiknya surat kabar juga mempublikasikan semua hal yang terkait dengannya. Petrucci kemudian menambahkan pernyataan yang bisa dianggap sebagai sindiran halus terhadap Antonio Conte setelah komentar pelatih Napoli itu pasca pertandingan. Dengan begitu banyak kepentingan di setiap laga, muncul berbagai bentuk frustrasi. Kalian lihat sendiri perdebatan setelah Napoli-Inter. Saya tidak ingin menilai lebih jauh karena nanti saya juga akan diserang atas apa yang saya katakan. Tapi saya punya prinsip, siapa yang diam tidak akan berbuat salah. Kalau saja ada yang memilih diam, itu akan jauh lebih elegan. Saling balas komentar, aku bilang begini, kamu bilang begitu, tidak perlu. Harusnya di setiap stadion dipasang tulisan, kita C non sbagliamai. Siapa yang diam tak akan salah. Terakhir, Petrucci juga mengusulkan agar pelatih diberi kesempatan menggunakan instant replay seperti di olahraga lain. Itu akan menjadi langkah cerdas karena memberi tanggung jawab tambahan kepada pelatih. Saya akan merekomendasikannya, apalagi mengingat besarnya kepentingan finansial yang terlibat di dalam sepak bola modern. Dalam acara rutin hari Senin bertajuk FIFA El Football, Antonio Cassano memberikan analisisnya tentang laga besar Napoli-Inter, pertandingan utama Giornata terakhir Serie A. Inter memainkan babak pertama yang luar biasa. Setidaknya mereka seharusnya menutup paruh waktu dengan hasil imbang, ujar Vantan Antonio sebagai pembuka. Namun setelah gol 2-1 dari Calhanoglu, tim bermain sangat buruk di babak kedua, tidak terhubung dan tidak menciptakan apapun. Siapa yang bilang Inter tidak pantas kalah? Napoli mencetak 3 gol berkat kejeniusan Conte di bangku cadangan yang membuat langkah brilian. Di lini belakang, mereka bermain dengan 2 bek kaki kiri, dan Juan Jesus menjadi pemain terbaik di lapangan, sekaligus memimpin Buongiorno yang sempat mengalami beberapa kesulitan. Conte bahkan menemukan ide menempatkan Neres sebagai penyerang tengah, sesuatu yang tak akan pernah saya pertaruhkan. Conte adalah pelatih terkuat di Serie A. Dia benar-benar membungkus Kifu dari segala sisi dalam pertandingan itu. Marco Fasone berbicara di saluran Stile TV, memberikan komentarnya mengenai kemenangan Napoli atas Inter dengan menganalisisnya dari sudut pandang tim Partenopei. Napoli memang belum menyelesaikan semua masalahnya, tetapi mereka sedang berada di jalur yang tepat. Pertandingan melawan Inter berkembang dengan cara yang unik. Ada beberapa situasi yang kebetulan menguntungkan mereka. Namun, saya tidak berpikir Napoli telah menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari Inter, ujar Fasone seperti dikutip dari Tutto Napoli. Nicola Ventola yang hadir dalam acara FIFA El Football memberikan komentarnya tentang kemenangan Napoli atas Inter. Conte menemukan motivasi baru di lingkungan yang sulit, dan saya sudah memperkirakan akan ada reaksi seperti ini. Inter memainkan pertandingan dengan baik dan tidak pantas kalah karena mereka juga memiliki beberapa peluang. Conte memang mengubah beberapa hal, tapi momen-momen tertentu yang akhirnya menentukan hasil. Conte luar biasa juga dalam hal ini. Dia berhasil membuat pertandingan berjalan dengan tegang.
Jika kita bicara tentang komunikasi setelah pertandingan, saya pikir Cifu tampil sempurna, sedangkan Conte tidak terlalu saya sukai. Tapi penalti itu sejujurnya tidak ada. Inter tetap tim terkuat di Liga. Juventus resmi memecat Igor Tudor dari jabatan pelatih kepala beserta stafnya. Posisi pelatih sementara akan diisi oleh Massimo Brambilla, yang akan memimpin tim pada laga melawan Udinese. Klub mengucapkan terima kasih atas dedikasi Tudor dan stafnya selama ini. Untuk pengganti permanen, Luciano Spalletti disebut sebagai kandidat utama.